selamat datang di channel YouTube Aning Indriani. Saya Aning Indriani dan di sini saya akan membagikan video mengenai politik masa Orde Baru hingga masa reformasi. Dan bagaimana sih terjadinya politik masa Orde Baru hingga sampai masa reformasi? Tonton videonya sampai habis ya. Latar belakang lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet, Dwi Kora, dan juga penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI ini adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau bisa disingkat dengan Super Semar. Super Semar ini menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan juga stabilitas politik. Politik Orde Baru pada tahun 1966 hingga sampai 1998 jika dilihat dari penguatan kekuasaan dan sentralisasinya, Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaannya melalui militer dan birokrasi. Ia mendirikan golongan karya atau bisa disebut dengan Golkar sebagai kendaraan politik utamanya yang mendominasi pemilu selama masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru ini menekan kebebasan politik dan memberangus oposisi baik dari kelompok komunis Islam radikal maupun kelompok mahasiswa. Yang kedua, jika dilihat dari pembangunan ekonominya, Orde Baru ini menekankan pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan stabilitas politik dan keamanan. Ini dilakukan melalui kebijakan yang disebut dengan pembangunan 5 tahun atau bisa disingkat dengan REPLITA. Pemerintah mengundang investasi asing dan berfokus pada sektor pertanian, manufaktur, dan infrastruktur. Yang ketiga itu ada stabilitas keamanan. Pemerintah menerapkan kebijakan keamanan yang ketat termasuk tindakan represif terhadap aktivis dan oposisi politik. Pengawasan ketat ini dilakukan oleh badan-badan intelijen seperti Badan Koordinasi Intelijen Negara atau bisa disingkat dengan BEKIN. Yang keempat di sini ada kontrol media dan pendidikan. Media massa diawasi ketat oleh pemerintah dan dijadikan alat propaganda. Pendidikan difokuskan pada indoktrinasi ideologi Pancasila melalui program pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau bisa disingkat dengan P4, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa disingkat dengan KKN. Di bawah Orde Baru, KKN ini menjadi praktek umum di pemerintahan dan bisnis. Banyak proyek pembangunan dan kebijakan ekonomi yang diwarnai oleh praktek-praktek ini. Sistem pemerintahan di masa Orde Lama, komunisme dan juga gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu yang pertama, menerapkan pengajaran P4 yaitu pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan juga pengamalan Pancasila di sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru ini adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan juga UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku.
Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan juga ekonomi. Perekonomian Indonesia ini berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakan politik dan ekonomi, negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru, perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan juga masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Pada tahun 1997 hingga 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang terjadi melesat langsung mengalami penurunan, disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ini ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, membuat Presiden Soeharto ini mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Di era reformasi pada tahun 1998 hingga sampai sekarang, yang pertama itu adanya transisi kedemokrasian, di mana Habibie memimpin transisi demokrasi dengan melakukan membahaskan tentang tahanan politik, membuka ruang kebebasan pers, dan juga menyelenggarakan pemilu yang lebih bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu pada tahun 1999 ini menjadi pemilu multipartai pertama setelah dari 30 tahun. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri memenangkan suara terbanyak. Yang kedua, di sini juga ada desentralisasi, di mana salah satu langkah besar di era reformasi ini adalah desentralisasi kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah melalui penerapan undang-undang otonomi daerah, penegakan hukum dan pemberantasan KKN, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disingkat dengan KPK pada tahun 2002 ini untuk memberantas korupsi yang meluas, upaya reformasi hukum dan pengadilan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu di sini ada kebebasan sipil dan hak asasi manusia, di mana kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat menjadi lebih terjamin. Penyelesaian konflik ini di beberapa daerah seperti di Aceh dengan menandatangani perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Pemilu langsung pada tahun 2004. Indonesia mengadakan pemilihan presiden langsung pertama yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disingkat dengan SBY. Yang keempat di sini adanya tantangan era reformasi. Meskipun telah terjadi banyak kemajuan, Indonesia ini masih menghadapi tantangan besar seperti korupsi yang masih merajalela, ketimpangan ekonomi, dan juga tantangan dalam menegakkan hukum. Politik Orde Baru dan reformasi ini menunjukkan
perjalanan Indonesia dari otoritarisme menuju demokrasi dengan berbagai tantangan dan dinamika yang terus berkembang. Oke guys, mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya mengenai politik masa Orde Baru hingga masa reformasi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye!